Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat klaster Hadoop pada Microsoft Azure serta beberapa fungsi yang ada untuk menggerakkan klaster tersebut. Ya, jadi di sini langkah utama di sini kita mengakses Microsoft Azure terlebih dahulu. Di sini azure.microsoft.com yang sudah saya tampilkan di sini. Lalu di sini untuk Microsoft Azure sendiri itu telah menyediakan untuk Microsoft Azure for Student itu sebanyak $100 free untuk student. Lalu di sini awalnya kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, akun tersebut ya bebas itu. Lalu di sini saya sudah mengasumsikan di sini saya sudah memakai akun saya Aditama Iza. Di sini kita langsung saja masuk ke portal Microsoft Azure-nya. Kita klik ini. Di sini langsung redirect memilih akun yang mana. Saya milih akun student WC. Ya, sini kita lanjut next, yes. Masih loading. Ya, di sini merupakan tampilan dari Microsoft Azure-nya ya. Sini juga udah ada berbagai macam dari create resource, HD Insect Cluster, Virtual Machine, App Service dan lain-lainnya. Lalu di sini untuk langkah awal untuk membuat suatu cluster, yang pertama sih kita klik create resource. Pada create resource di sini ada beberapa pilihan dari AI plus machine learning, analytic, blockchain, compute, container dan lain-lainnya. Di sini untuk kita memilih bagian analitik. Lalu di sini pada bagian analitik di sini kita ingin membuat suatu cluster. Lalu di sini kita memilih Azure HD Insight untuk membuat cluster tersebut. Nah, masih loading sini. Nah, lalu di sini merupakan tampilan untuk membuat HD Insight clusternya. Di sini ada tampilan subscription-nya itu Azure for Student. Jadi tadi akun yang sudah saya daftarkan itu for Student. Lalu di sini kita disuruh membuat nama untuk resource group-nya. Jadi sini juga ada pilihan ketika kita sudah menyimpan nama file resource group, sini kita bisa pilih. Sini karena saya sudah pernah memilih, sini kita buat baru saja ya, create new aja. Kita coba tes 1 2 3. Nah, sini sudah angka centang, baru sini sudah diperbolehkan. Kita oke. Lalu di sini kita disuruh memilih untuk bagian klaster namanya. Nah, sini saya buat namanya itu belajar Hadoop. Untuk belajar Hadoop. Nah, di sini masih ada proses loadingnya ya. Ini masih proses. Nah, di sini valid untuk cluster name-nya. Lalu di sini kita juga disuruh memilih untuk bagian regionnya. Nah, sini regionnya, sini kita memilih berbagai macam, ada US, ada apa berbagai macam. Sini kita pilih US saja di sini. Lalu di sini juga kita disuruh memilih pada bagian select cluster type. Untuk di sini ada berbagai macam cluster tipenya, yaitu dari Hadoop, Spark, Kafka, HBase, Storm, Interactive Query dan berbagai macam. Nah, karena di sini saya ingin mentutorialkan untuk dari segi Hadoop, jadi kita pilih Hadoop. Lalu di sini juga disuruh memilih versi apa yang ingin kita gunakan. Sini kita menggunakan versi 3.6. Lalu di sini juga ada pilihan cluster kredensial, yaitu dari segi untuk adminnya dalam mengkoordinasi. Di sini admin disuruh untuk membuat di sini kelas untuk membuat login passwordnya. Jadi passwordnya di sini itu terdiri dari angka, huruf besar, huruf kecil dan berbagai macam. Jadi kita buat aja ya. Nah, kalau tandanya sudah centang semua, tandanya password yang tadi telah kita buat itu sudah sesuai. Nah, ini kita confirm lagi. Misal 1 2 3.
Ya, satu. Maaf, ini saya ulangi dulu. Ya, sudah. Sini kita tulis lagi untuk ininya. Ya, tanda passwordnya sudah dikonfirm. Lalu di sini kita next storage-nya. Ya. Lalu sini merupakan tampilan storage. Di sini untuk kita disuruh untuk membuat nama storage primary-nya. Jadi di sini storage-nya tuh bisa berupa primary storage ya. Untuk akun untuk primary storage tersebut. Jadi di sini karena saya sudah tadi membuat sini belajar Hadoop, saya pilih belajar Hadoop saja. Lalu sini juga ada kontainernya, ini adalah kontainer dari primary storage-nya tersebut. Jadi merupakan sub dari primary-nya. Di sini kita buat default saja karena ini tidak terlalu penting. Kita next security. Di sini pada next security di sini ada bagian minimum TLS version. Nah, di sini minimum TLS version di sini saya memilih 1.0. Lalu untuk ini kita langsung next configuration. Di sini kita memilih untuk menambahkan nodenya. Sini untuk menentukan nodenya di sini di sini terdiri dari dua node, yaitu head node dan worker node. Jadi head node itu merupakan name node dari Microsoft Azure tersebut. Lalu untuk worker node pun itu adalah data node-nya. Lalu di sini juga ada spesifikasi dari node size-nya di sini. Yang terdiri dari CPU-nya tuh berapa, spesifikasinya, yaitu besarnya berapa, RAM, lalu estimasi harga tiap jamnya. Lalu di sini juga terdapat number dari head node. Nah, di sini head node di sini sudah otomatis langsung 2 karena di sini head node di sini membutuhkan 2 head node. Jika head node yang pertama itu terjadi kerusakan atau terjadi down gitu, jadi pada head node yang kedua itu bisa membackup keseluruhannya. Nah, sini saya tentukan saja di sini A4 M2 ini ya, AM2 ini 4 cores 2. Lalu untuk workload-nya itu juga saya samain saja A4 V2. Nah, di sini juga numbernya saya tentukan 2 juga. Nah, saya sudah centang. Nah, sini juga menghasilkan total estimasi harga per jamnya itu sebesar 16.203. Di sini saya next text. Sini untuk defaultnya kita lewati langsung saja. Nah, sini kita lagi loading untuk validating clusternya. Nah, sini juga validasinya sudah sukses. Lalu di bagian samping sini kita ada bagian saya pause dulu bentar. Ya maaf tadi ada beberapa kesalahan. Sini kita lanjutkan. Tadi sudah validasinya tadi sudah sukses ya, sudah sukses. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai tadi yang telah kita inginkan dari segi subscribe-nya, resource group-nya, region-nya, cluster name dan berbagai macam dari kontainer. Lalu juga head dan worker-nya, head node serta worker node-nya sebanyak 2 node, dengan CPU 4 cores dan besarnya 8 GB RAM. Sini langsung kita klik create. Sini masih loading ya untuk menginitializing deployment-nya. Masih submit. Nah, lalu nantinya di sini akan dideploy pada tampilan awal HD Insight di sini. Jadi di sini masih loading untuk masalah deployment-nya tadi. Deployment-nya tadi sudah kita buat. Sini file-filenya apa saja yang tadi telah kita inginkan. Lalu di sini juga itu juga di sini kayaknya sudah tampil resource-nya tadi, belajar Hadoop di storage accepted statusnya masih loading. Jadi ini untuk prosesnya ini kira-kira tuh sekitar 10-15 menitan lah untuk rata-rata. Mungkin
Dari sini saya post terlebih dahulu videonya karena ini memerlukan waktu lama untuk agar videonya tidak jadi lama juga. Nanti akan saya lanjutkan ketika deployment sudah selesai. Ya, di sini saya lanjutkan kembali ya. Di sini untuk tampilan yang tadi untuk deploymentnya di sini sudah selesai dengan waktu tadi 15 menit. Startnya dimulai dari 651. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya sih kita ingin memanajemen dari itunya clusternya tadi. Jadi kita klik go to resource. Lalu di sini cara gampangnya sih untuk memanajemen cluster tersebut, kita pilih SSH plus cluster login. Nah, di sini juga sudah ditampilkan hostname. Sini kita klik hostname-nya. Nah, di sini sudah terdapat tampilan dari yang tadi cluster yang telah kita buat, yaitu belajar Hadoop. Lalu di sini menampilkan untuk data konfirmasinya. Ya, di sini saya akan melanjutkan ya. Untuk saja di sini saya akan mencoba memberikan fungsi dari untuk memanajemennya. Bagaimana untuk cara membuat suatu folder, membuat suatu file, untuk menghapus folder, menghapus file, lalu untuk bagaimana cara menambahkan dan memasukkan file ke dalam folder tersebut. Nah, di sini langkah awalnya tadi kalau sudah tahu ya kita klik terminal, lalu akan muncul di sini terminal. Lalu setelah itu di sini kita tadi ya kita sudah membuat clusternya ya, yang kita gunakan melalui SSH plus cluster login. Di sini kita ambil yang ada bagian bawah ini untuk data konfirmasi ke dalamnya, kita copy, kita paste, kita enter. Lalu di sini pun passwordnya itu password yang tadi saat kita menggunakan cluster awal. Kita untuk membuat awal cluster tersebut sudah menggunakan membuat passwordnya. Kita ketikkan terlebih dahulu. Kita enter. Nah, jika berhasil ini langsung masuk ke dalam tampilan dari HD Insight-nya cluster kita. Sini yang pertama ingin saya demokan di sini adalah bagaimana sih cara membuat folder dan file tersebut. Lalu bagaimana sih cara memasukkan file dalam folder tersebut. Nah, di sini untuk membuat suatu folder tersebut menggunakan suatu fungsi yang namanya tuh mkdir. Tadi yang pertama itu ketetapannya itu hdfs, dfs, lalu kita gunakan fungsinya itu apa? mkdir, lalu kita slash apa tadi? Kita slash tadi kita misalnya membuat folder apa? Kita ingin membuat suatu folder big data. Nah, kita enter. Oh ya, maaf ini mungkin could not open file. Di sini kita bisa maaf ini karena komennya tuh salah. Tadi saya hanya besar hdfs, dfs, mkdir. Maaf ya, kita big data. Di sini otomatis folder tersebut sudah dibuat. Di sini saya akan memberikan suatu fungsi bagaimana sih cara membuat file. Ini fungsi yang digunakan itu adalah fungsi echo yang gampang ya untuk apa. Lalu di sini kita berikan apa yang file yang ingin kita buat, misalnya tugas video. Nah, lalu di sini kita tutup kurung itu nama filenya. Filenya misalnya saya namakan itu adalah tugas 4. Kita enter. Lalu saya ingin melihat apakah file tersebut sudah benar-benar dibuat atau apa belum. Jadi fungsinya itu adalah fungsi ls. Di sini otomatis ls ini adalah fungsi-fungsi untuk melihat apa saja sih yang sudah saya buat file tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat file tugas 1, tugas 4, dan tugas.txt. Jadi jika kita ingin melihat folder apa saja sih yang sudah
kita buat, nah itu tinggal kita tambahkan di belakangnya itu adalah HFDS, DFS, LS, strip, mkdir, nanti langsung memunculkan slash. Lalu di sini saya ingin gimana sih caranya untuk memasukkan file tersebut ke dalam folder yang sudah saya buat. Di sini fungsinya itu menggunakan strip copy from local. Jadi hdfs dfs copy from local, copy from local itu F. Apa tadi yang ingin kita masukkan? Misal saya ingin memasukkan tugas 4. Nah, di sini juga saya slash apa tadi data yang ingin dimasukkan itu adalah big data. Nah, tutup kurung. Lalu kita enter. Loading ya. Ya, sini otomatis file tersebut sudah masuk ke dalam folder tugas 4. Tugas 4 file tersebut sudah masuk ke dalam folder big data. Nah, lalu di sini saya ingin melihat apakah benar itu sudah masuk. Itu dengan menggunakan fungsi ls. hdfs ls. Tadi apa yang kita lihat itu big data. Nah, di sini langsung memunculkan font one item. Jadi one item itu adalah satu file, itu ada satu file yang berada di dalam folder tersebut. Nah, di sini saya ingin membuat suatu folder lagi yang nantinya folder tersebut berada di dalamnya. Di sini yang langkah pertama sih saya ingin membuat dulu folder yang baru lagi, yaitu hdfs. Buat folder hdfs. Tadi fungsinya untuk membuat folder mkdir directory. Ini saya ingin membuat apa tadi? Ingin membuat foldernya yang folder terbaru dengan folder tersebut. Jadi folder yang lama itu namanya itu adalah big data di slash apa yang ingin dibuat dalam folder tersebut, yaitu latihan big data, folder latihan big data. Lalu kita tutup, kita enter. Ya, ini otomatis saya sudah membuat di dalamnya. Di dalam folder tersebut ada folder. Lalu di sini juga saya ingin membuat di dalam folder tersebut itu, di dalam folder yang tadi barusan saya buat, latihan big data, itu ada data dari tugas 4 itu. Itu menggunakan fungsi cp, yaitu hdfs cp. Apa tadi yang ingin apanya tadi? Big data slash apa tadi, latihan big data. Tadi kan yang big data tadi sudah ada tugas 4 di slash lagi, di slash. Tadi yang kedua itu adalah latihan big data, slash big data di slash lagi. Apa tadi, tugas 4 lagi, tugas 4. Nah, sini sudah tugas 4. Terus sini kita enter. Maaf, ini masih ada kesalahan. Ini komen yang saya gunakan
Masih belum apa? Oh ya maaf, ini saya belum menggunakan strip. Jadi saya akan ulangi, saya copy langsung saja. Jadi untuk ini saya paste langsung. Saya paste, ini saya paste strip saya. Tadi ada kesalahan. Lupa. Ini kita enter. Nah, lalu untuk selanjutnya kita lanjut saja. Nah, saya ingin menghapus file yang berada pada folder tersebut. Jadi caranya seperti ini. Kita gunakan DFS. Itu fungsinya namanya itu adalah ya tadi itu adalah fungsinya itu namanya rm. Setelah rm kita slash big data, lalu tugas kita slash tugas 4, lalu sini tuh ada deleted slash big data slash tugas 4. Lalu di sini saya ingin melihat apakah sudah benar-benar terhapus. Kita ingin DFS kita untuk melihatnya itu fungsi ls, kita lihat folder tersebut apakah sudah terhapus filenya tadi. Kita tutup. Nah, di sini langsung otomatis di sini terdapat satu folder di mana di sini filenya tidak ada kosong. Lalu di sini saya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus directory-nya. Di sini ya seperti fungsi tadi menggunakan rm, akan tetapi ini karena directory jadi rmdir. Jadi hdfs dfs rmdir. Jangan lupa stripnya, yaitu berpengaruh. rmdir kita slash apa tadi yang ingin kita hapus foldernya itu kita ingin menghapus folder tadi big data. Kita enter. Nah, ya, jadi di sini tulisannya di sini adalah directory is not empty. Di sini kenapa directory is not empty? Jadi untuk menghapus suatu directory, file-file yang berada di dalamnya itu harus terhapus terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.